Selamat datang di Mindset. Mohon dukungannya atas channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berikan komentar yang positif untuk membangun. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis dalam kolom komentar atau dengan cara mengirim lewat email yang sudah disertakan dalam deskripsi video ini. Selamat menyaksikan. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana menghitung harta kekayaan yang akan diterima oleh golongan pertama dan golongan kedua. Bagi yang belum nonton dapat mengklik link di atas atau link dalam deskripsi yang sudah saya sertakan. Hari ini kita akan bicara soal golongan 3 dan golongan 4. Ketika kita bicara golongan ketiga, berarti golongan 1, golongan 2 tidak ada. Lalu, dalam golongan 3 dan golongan keempat, dikenal adanya prinsip clothing. Nah, apa itu clothing? Clothing itu pembelahan, pemecah. Harta kekayaan itu dipisah menjadi masing-masing 1/2 untuk garis lurus ayah dan 1/2 untuk garis lurus dari ibu. Pewaris memiliki ayah yang sudah terlebih dahulu meninggal, juga ibu. Yang masih tersisa adalah kakek nenek dari garis lurus ayah dan kakek nenek dari garis lurus ibu. Berdasarkan pasal 853, maka harta kekayaan itu harus di-clothing. Harta kekayaan itu harus dibagi 2 bagian yang sama. Artinya, garis lurus dari si ayah akan mendapat 1/2. Dan 1/2. 1/2 ini adalah clothing. Sehingga ketika kita menggunakan nilai 100 juta, sebagaimana kasus-kasus pada golongan pertama dan golongan kedua, maka si kakek nenek dari garis keturunan ayah akan mendapat 1/2. Dikalikan 1/2 ini clothing. Dikalikan dengan 2 orang ahli waris 1/2, sehingga akan mendapat 1/4. 1/4 dari 100 juta masing-masing akan menerima 25 juta. Nilai yang sama juga akan diberlakukan untuk garis lurus dari ibu. Itu golongan ketiga. Lalu golongan keempat, pewaris. Orang tuanya, ayahnya, sudah terlebih dulu meninggal. Lalu kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu juga sudah meninggal. Sehingga yang berhak atas harta kekayaan pewaris adalah paman. Baik dari ibu maupun dari bapak. Inilah yang disebut dengan golongan kedua. Paman bibi dari ayah dan paman bibi dari ibu. Sehingga sama, dia masih menggunakan prinsip clothing, pembelahan. Dari nilai 100 juta kasus-kasus kita sebelumnya, maka paman dari ayah akan menerima 1/2. Dia akan menerima clothing karena tidak ada ahli waris lainnya, hanya dia sendiri, maka dia menerima clothing 50 juta. Sisanya 1/2. Si paman dari ibu akan menerima jumlah yang sama 1/2. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, dapat kita diskusikan secara bersama, dapat mengirim komentar melalui kolom komentar, atau jika ada hal spesifik yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut, dapat mengirim lewat email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, sehingga akan terus berkembang dan berbagi pengetahuan positif, khususnya di bidang hukum. Salam hormat dari saya.